Sumber dalam klub membocorkan, ada 5 pemain akademi yang secara khusus diperhatikan Ruben Amorim. Kelima bakat menonjol itu dinilai akan sangat cocok bermain dalam sistem miliknya. Bek sayap Harry Amas di posisi bek sayap kiri. Secara teknis brilian dan efektif saat menyerang. Memiliki energi untuk menyerang dari sisi sayap. Kedua, pemain sayap Bendito Mantato. Eksplosif, terampil secara teknis, dan kreatif. Mampu bermain di posisi apapun di sayap, memiliki kesamaan dengan Kwenda dari Sporting, sesuai dengan preferensi Amorim untuk bek sayap yang dinamis. Lalu ada bek raksasa, Kukonki. Ia menggabungkan atletisme dengan kemampuan teknis, ideal untuk permainan modern. Cepat, kuat, mahir bertahan di area yang luas, dan membaca permainan dengan baik. Menawarkan fleksibilitas dengan kemampuan bermain sebagai bek sayap kiri. Yang keempat ada Shelach. Dapat dikatakan sebagai pemain akademi yang paling berbakat secara alami dan berbakat secara teknis. Unggul sebagai gelandang serang sisi kanan dengan kemampuan menggiring bola, mengoper, IQ, dan sentuhan yang luar biasa. Berkembang pesat di area tengah dan setengah lapangan. Terakhir, penyerang berpostur ideal, Chido Obi Martin. Dikabarkan masuk radar Amorim. Dengan atribut fisik yang kuat seperti kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan penyelesaian klinis. Memiliki potensi untuk berkembang menjadi penyerang bergaya Victor Gyökeres dengan arahan yang tepat. Real Madrid mungkin ingin memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan kembali wajah yang sudah dikenal pada bulan Januari. Pemain yang dimaksud adalah Casemiro, gelandang Brasil yang kini bermain untuk Manchester United. Menurut laporan dari media Brasil Trivela, raksasa Spanyol tersebut sedang mempertimbangkan untuk merekrut kembali Casemiro guna membantu mengatasi masalah lini tengah mereka, terutama mengingat cedera yang baru-baru ini menimpa skuad mereka. Selain itu, dengan Aurelien Tchouaméni yang masih menyesuaikan diri dengan perannya, klub tersebut dapat memperoleh manfaat dari pengalaman dan kepemimpinan Casemiro di lini tengah. Casemiro yang meninggalkan Real Madrid pada tahun 2022 untuk bergabung dengan Manchester United, meninggalkan dampak yang signifikan di klub Spanyol tersebut. Kehadirannya di lini tengah sangat penting bagi kesuksesan mereka selama bertahun-tahun, dan kepergiannya sangat terasa. Kembalinya Casemiro akan memberikan stabilitas dan soliditas pertahanan yang sangat dibutuhkan, terutama karena tim tengah menghadapi berbagai masalah cedera di lini tengah. Namun, Casemiro tidak berniat meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat. Pemain berusia 32 tahun itu gembira dengan arah baru yang diambil klub di bawah manajer Ruben Amorim. Ia yakin bahwa perjalanannya di Real Madrid kini telah berakhir, dan ia berkomitmen penuh pada perannya saat ini di Old Trafford. Ia tidak secara aktif mempertimbangkan untuk kembali ke Spanyol. Ruben Amorim duduk menghadapi media untuk pertama kalinya sejak menjadi pelatih kepala Manchester United. Itu adalah 45 menit yang menarik di mana, berbicara dalam bahasa Inggris dan Portugis, ia membahas topik-topik tentang gayanya, mengapa ia percaya pada para pemain ini, dan apakah ia telah berbicara dengan idolanya dan mantan manajer Manchester United, Jose Mourinho. Amorim banyak tersenyum tetapi juga menunjukkan ada keteguhan dalam karakternya. Amorim sangat kompetitif dan juga sangat jelas dalam tuntutannya. Ia mengatakan bahwa karena sebelumnya ia adalah pemain papan atas, ia tahu semua triknya, dan tidak akan memberi pemain terlalu banyak keleluasaan untuk bermain-main dengannya atau staf pelatihnya dalam hal bekerja keras. Amorim menekankan data untuk menilai kebugaran pemain. Menurutnya, pemain harus memahami data untuk melakukan tekanan tinggi, berapa meter rata-rata sprint yang harus dia tempuh. Perlu dicatat, meskipun demikian,
bahwa di usianya yang menginjak 39 tahun dan belum lama menjadi pemain, Amorim dapat terhubung dengan banyak bintang United, tidak seperti yang tidak dapat dilakukan oleh para pendahulunya. Ia tahu cara berpikir mereka, tahu cara mereka beroperasi di hari baik dan buruk, dan juga memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada para pemainnya. Sejak Ruben Amorim mendapatkan pekerjaan tersebut, dan menjadi jelas bahwa ia akan menggunakan formasi 3-4-3 sejak awal, identitas siapa yang akan bermain sebagai wingback telah menjadi sumber perdebatan sengit. Pemain sayap identik dengan Manchester United, tetapi banyak penyerang mereka yang bermain melebar telah menunjukkan kemampuan buruk saat diminta bertahan. Ia akan lebih memilih bek sayap seperti Noussair Mazraoui, kiri, untuk bermain di posisi bek sayapnya. Ia sangat yakin dengan pendekatan dan filosofinya, tetapi tahu beberapa pemain tidak dapat melakukannya. Ia kemungkinan akan memilih bek sayap dalam peran bek sayap, karena mengajari penyerang sayap untuk bertahan lebih sulit. Perlu dicatat bahwa dalam rekaman latihan yang dirilis oleh United, kita melihat Antony dikerahkan sebagai bek sayap kanan. Itu berarti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Amad Diallo, Mason Mount, Joshua Zirkzee, dan Rasmus Højlund, semuanya bersaing untuk hanya 3 tempat dalam susunan pemain 3-4-3, dengan Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui yang akan mendapatkan tempat di sayap. Yang juga menarik dalam konferensi persnya adalah Amorim memiliki keyakinan penuh pada sistemnya, dan pemain manapun yang tidak merasakan hal yang sama akan segera disingkirkan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang di mana Alejandro Garnacho cocok bermain, dengan sistem yang tidak cocok untuk pemain sayap sepertinya. Namun, Ruben Amorim memiliki keyakinan penuh akan ada yang tepat untuk sistemnya, dan yakin bahwa dialah orang yang akhirnya akan membawa Manchester United kembali ke puncak. Amorim mengubah Sporting menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola Portugal, dan ia tidak membawa mereka ke sana, dengan mengkhawatirkan pihak mana yang mungkin akan ia kecewakan di sepanjang jalan. Amorim berpikir ia dapat menjadi bos United pertama yang memenangkan Liga Premier sejak Sir Alex Ferguson. Ia sekarang harus mencari tahu cara mendapatkan yang terbaik dari skuad United saat ini. Bek muda Manchester United, Jack Kingdon, terlihat dalam latihan tim utama menjelang pertandingan pertama manajer baru, Ruben Amorim, melawan Ipswich pada hari Minggu. Setan Merah akan bertandang ke Portman Road pada hari Minggu, dan ada banyak spekulasi bukan hanya tentang formasi yang akan dipilih, tetapi juga personelnya. Beberapa pemain muda terlibat dalam sesi latihan pertama Amorim di awal minggu, tetapi Kingdon tetap terlibat sejak kembalinya beberapa pemain senior dari tugas internasional. Keikutsertaannya pada hari Jumat dapat menjadi petunjuk bahwa ia akan ditempatkan dalam skuad pada hari pertandingan akhir pekan ini. Harry Maguire dan Lisandro Martinez sama-sama absen baru-baru ini karena cedera otot. Dan Victor Lindelof tampaknya mengalami cedera hamstring dalam pertandingan terakhir Swedia melawan Slovakia, jadi setan merah kekurangan pemain di lini belakang. Kingdon bergabung dengan United dari Morecambe 3 tahun lalu, dan sangat dihormati oleh staf akademi di klub tersebut. Ia tampaknya telah membuat bos baru Amorim terkesan dalam waktu singkat, yang mereka habiskan bersama di lapangan latihan, yang hanya dapat menjadi pertanda baik untuk peluangnya di masa depan. Pemain berusia 18 tahun ini lahir di Bolton, tetapi mewakili Skotlandia di level muda melalui kualifikasi ayahnya. Ia memulai karir bermainnya di level akar rumput di Greater Manchester, sebelum tampil untuk skuad U18 mereka pada usia 14 tahun yang membuktikan potensi yang dimilikinya. Kecepatan dan kemampuannya membaca permainan dengan baik dapat memberikan opsi baru bagi MU yang sering terjebak dengan pemain veteran yang bergerak lambat, Jonny Evans sebagai pemain cadangan. Sementara pemain Irlandia Utara itu menawarkan pengalaman, Kingdon dapat menjadi angin segar terutama jika Amorim menggunakan 3 bek.
Kingdon memiliki tinggi 6 kaki 1 inci dan memiliki latar belakang yang sangat atletis. Sebelumnya bermain rugby dan memenangkan medali emas lari cepat di kejuaraan Bolton.